Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Operation Riset Lanjut dengan saya Dimas Aditya dan rekan saya. Agan Aulia Rahman. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau membagikan hasil tugas kami dalam menyelesaikan problem 1, 2, dan 3. Yang pertama ada choice of loans, 2 ada publicity campaign, yang ketiga ada flight connection at a hub. Oke, kita langsung aja ke persoalan yang pertama, yaitu choice of loan. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus mengenal dulu nih, apa sih permasalahan yang ada di soal choice of loans ini. Jadi kalau kita lihat, ini Mr. Chick, itu dia direktur dari rantai toko yang menjual baju. Itu dia berharap untuk membuka 3 toko baru. Satu ada di London, satu ada di Munich, dan satu lagi ada di Rome. Dan untuk membuka toko baru ini, itu diperlukan dana. Masing-masingnya itu 2,5 juta euro, 1 juta euro, dan 1,7 juta euro. Dan untuk membiayai proyek ini, si Mr. Chick ini dia manggil 3 bank berbeda untuk untuk meminjam uang. Dan kalau kita lihat di tabel 13.1 itu adalah rates yang ditawarkan oleh bank untuk setiap proyek. Ya, jadi bank satu itu menawarkan 5% untuk di London, shop di Munich itu 6,5%, dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat langsung ya di tabelnya. Dan ada keterangan lanjutan nih, depending on the location of the shop and evaluation. Jadi tergantung dari tempatnya itu dan sebagainya, tiap bank itu intinya cuman bisa membiayai semaksimal 3 juta euro aja. Tiap bank ya, untuk tiap bank dia 3 juta euro dengan durasi selama 8 tahun. Dan itu bisa dilihat dari sini, jadi dari sini kita bisa bikin ya tabel berbeda untuk mempermudah juga kita membaca. Kalau kelompok kami di sini menjelaskannya dengan shop opening capital itu sebagai cost itu sebagai capital, lalu ada loan interest itu masing-masing, ada maksimum pembiayaan itu 3 euro itu tiap bank, dan juga untuk durasi pembayarannya ada di 8 tahun. Lalu kita lanjut ke set anotasi. Jadi untuk set anotasi di sini kita akan menotasikan 2 hal ya, atau kita membuat 2 sets. Pertama ada shop dan bank. Untuk shop sendiri dilambangkan dengan S, itu dia akan terdiri dari shop in London, shop in Munich, dan shop in Rome. Dan bank sendiri itu terdiri dari bank 1, bank 2, dan bank 3. Lalu next ada parameter dan notasi. Jadi ada beberapa parameter nih di sini. Pertama ada CS ya, jadi capital of the opening cost. Jadi besarnya modal ya atau biaya yang digunakan untuk membuka toko S yang tadi kita udah bicarakan di poin pertama. Di sini kita bisa lihat ya, untuk di London itu perlu 2,5 million euro, dan di Munich itu perlu 1,5 million euro, dan di Rome dia perlu 1,7 million euro. Lalu di sini ada Red BS. Red BS itu adalah loan interest rate of Bank B to open shop S. Di sini bisa kita perhatikan banget ya. Bank B to open shop S. Jadi B itu yang tadi ya bank 1, 2, 3 untuk membuka toko S. S1, S tadi itu ada di London, Munich, sama Rome. Dan ini adalah besarannya ya. Sesuai dengan yang ada di gambaran soal yang sebelumnya. Lalu ada Max B. Max B sendiri itu adalah maximum loan from bank B. Jadi jumlah maksimum yang bisa dipinjamkan sama bank untuk setiap proyek ya. Untuk semua proyek itu. Jadi bank satu cuma bersedia meminjamkan 3 juta euro, di bank 2 juga cuma 3 juta euro, dan di bank 3 itu juga cuma di 3 juta euro. Dan untuk loan duration-nya itu ada di 8 tahun. Oke. Lalu di sini kita masuk ke decision variable anotasi. Jadi decision variable untuk permasalahan ini itu adalah berapa sih besaran yang harus kita pinjam dengan tiap kita pinjam ya untuk membuka toko-toko ini. Misal di bank satu kita perlu meminjam berapa sih untuk memenuhi pembuatan proyek di London, berapa di Munich dan di Rome. Jadi itu tergantung di banknya. Dan di sini kita masih mengosongkan karena memang proses simulasi akan dilakukan langsung ya, real time. Jadi kita bisa menyelesaikan bersama gimana permasalahan ini mendapat hasilnya. Di sini ada LBS tadi ya udah dijelasin. Mungkin selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya Agan untuk objective function dan penyelesaian yang lebih lanjut. Silakan Agan. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan objective function dari permasalahan ini. Pertama, objective functionnya adalah minimize the total expense
dari pinjaman, di mana total expense adalah jumlah total annual payment yang dibayarkan selama durasi peminjaman. Jika LBS atau loan atau pinjaman dari bank B to open S atau untuk membuka sebuah toko S, dan rate BS adalah tingkat suku bunga pinjaman bank untuk pembukaan toko S dengan durasi 8 tahun tadi yang sudah dijelaskan di atas. Besarnya total pembayaran atau PBS dapat dihitung di mana NPV atau net present value pinjaman LBS harus sama dengan NPV pembayaran atau PBS. Dapat dinotasikan sebagai berikut. LBS untuk setiap tahun itu PB dikali dengan PBS per 1 tambah rate BS pangkat T, di mana T di sini adalah 1 sampai 8. Dengan total pinjaman sama dengan total pembayaran pinjaman tahunan selama durasi pembiayaan. Sehingga pembayaran tahunan akan sama dengan LBS sama dengan PBS dikali 1 min 1 tambah rate BS pangkat min D per rate BS pada tiap periode 1 sampai 8. Karena pembiayaannya konstan selama durasi pembiayaan, maka fungsi objektif dapat dihitung sebagai minimasi pembayaran annual pada satu tahunnya, karena di sini kan konstan, tidak ada floating, sehingga tetap kita bisa menghitungnya secara annual satu tahun, sehingga notasinya menjadi LBS sama dengan PBS dikali 1 min 1 tambah rate BS pangkat min D per rate BS, di mana PBS sama dengan LBS dikali rate BS per 1 min 1 tambah rate BS pangkat min D. Dari semua tadi di atas bisa kita hasilkan yaitu total expense dapat dihitung menjadi minimize to uh, untuk keseluruhan B dan keseluruhan S, LBS dikali rate BS 1 min 1 rate BS pangkat min D. Dari rumus tersebut kita dapat menghitung annual payment yang harus dibayarkan, annual payment yang harus dibayarkan untuk setiap pembukaan toko dan setiap uang yang diberikan oleh bank dengan dua cara, bisa dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan fungsi PMT ataupun dengan manual calculation. Di sini kita menggunakan manual calculationnya, tinggal kita masukkan berdasarkan persamaan tadi dengan data sesuai datanya itu merupakan data dari decision variable dan data dari jumlah suku bunga yang diberikan oleh bank dan durasi yaitu 8. Durasi 8. Baik, sebelum ke situ kita juga di sini ada minimize. Ini minimize tadi dari persamaan tersebut. Ini juga berkaca dari penjumlahan total annual payment dari setiap pembukaan toko dan bank. Sehingga kita bisa lihat di sini adalah jumlah dari L79 dan N81 yang ada di sini. Kita di sini dasarkannya pada yang manual calculation. Kenapa dikali dengan 1 juta? Karena kita di sini pandangannya adalah dalam million. Seperti itu, million euro. Baik, sebelum kita dapat menjalankan solver, sebelumnya kita harus membuat constraint terlebih dahulu. Pertama ada constraint maksimum pinjaman bank. Di sini adalah untuk seluruhan S, LBS sama dengan max B. Di mana tadi yang sudah di atas juga, dan notasi max B adalah jumlah maksimum yang akan diberikan oleh bank. Di mana setiap bank hanya memberikan yaitu sebesar maksimum 3 million euro. Sehingga di sini notasinya adalah kurang dari atau sama dengan. Dan untuk constraint total loan atau capital shop opening adalah untuk setiap B, LBS sama dengan CS atau capital opening shop. Di sini uh, capital shop opening di sini untuk London diharapkan 2,5 million euro, untuk Munich untuk pembukaan Munich itu 1 million euro, dan untuk di Rome itu 1,7 million euro. Dengan notasi sama dengan karena kita berharap ini terpenuhi. Untuk selanjutnya ada constraint non-negativity decision variable, di mana pinjaman yang diberikan oleh bank tidak boleh negatif atau di sini harus lebih besar sama dengan 0 atau LBS sama lebih kurang dari sama dengan 0. Baik, setelah kita sudah menemukan objective function dan constraint, kita dapat menjalankan solver. Baik, pertama kita tentukan set objective functionnya. Di sini adalah minimize dari LBS dikali rate BS per 1 min 1 rate BS pangkat min D. Dan kita di sini adalah minimize. Dan change variabelnya adalah
total uang yang diberikan oleh setiap bank, besar pinjaman yang diberikan oleh bank, dan untuk setiap tokonya. Dan untuk constraint-nya, pertama adalah constraint pinjaman maksimum pinjaman bank, dan constraint shop opening, dan yang terakhir non-negativity atau lebih besar sama dengan 0. Setelah sudah kita masukkan semuanya, bisa kita solve. Baik, setelah di-solve, kita dapat lihat hasil kesimpulan di sini. Total annual payment yang dibayarkan oleh Mr. Chen berdasarkan solver adalah 822.181 euro per tahunnya. Dengan detail dari setiap loan yang diberikan oleh setiap bank, itu untuk bank satu memberikan untuk pembukaan di London 2,5 million euro, untuk di ROM itu 0,5 million, untuk di pembukaan di ROM dari bank satu adalah 0,5 million euro. Untuk dari bank 2 memberikan 1,2 million euro untuk pembukaan di ROM. Untuk bank 3 memberikan 1 million euro untuk pembukaan di Munich. Berikut lampiran dari solver yang telah tadi kita juga jalankan bersama. Baik, demikian untuk soal pertama, kita bisa langsung lanjutkan ke soal kedua. Di sini terdapat permasalahan atau study case, yaitu publicity campaign, di mana sebuah perusahaan kecil bernama Prenuvo akan membuka atau meluncurkan sebuah produk baru ke pasar regional dan berharap dapat melakukan publicity campaign dengan menggunakan media yang berbeda. Di sini mereka mengkontak publicity agency bernama PRco yang merupakan spesialis campaign di tingkat regional dengan total budget sebesar 250.000 euro. Agensi ini sangat mengetahui pasar dengan seperti impact-nya dan bagaimana terkait reach dari setiap media. Dan mereka menyarankan untuk melakukan uh, publicity campaign ini selama 2 bulan dengan 6 media yang berbeda, dengan setiap media mempunyai jumlah potensial reach-nya masing-masing, cost-nya masing-masing, dan maksimum penggunaannya juga berbeda setiap medianya. Publicity agency ini berharap dapat mencapai target, yaitu 100.000 orang yang dapat ter-reach seperti itu. Dari soal tersebut kita dapat menghasilkan sebuah notasi, yaitu media. Di sini kita notasikan M. Terdapat dari free weekly newspaper, monthly magazine, weekly magazine, radio spot, billboard, dan TV spot. Dengan parameter, di sini ada reach atau number potensial customer yang dapat ter-reach oleh setiap media. Ada free weekly newspaper itu berharap 12.000, monthly magazine 1.500, weekly magazine 2.000, radio spot 6.000, billboard 3.000, dan TV spot 9.000. Dengan biaya untuk setiap medianya, free weekly newspaper ada 1.500 per unit, monthly magazine adalah 8.000 per unit, weekly magazine ada 12.000 per unit, radio spot adalah 9.000, billboard 24.000, dan TV spot 51.000. Dengan maksimum penggunaan dari setiap media adalah free weekly newspaper 4, monthly magazine 2, weekly magazine 8, radio spot 60, billboard 4, dan TV spot 8. Dan terdapat rating quality dari setiap media, di mana free weekly newspaper itu adalah 3, monthly magazine 7, weekly magazine 8, radio spot 2, dan billboard 6, dan TV spot 9. Sesuai dengan soal yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat total budget yang diharapkan, yaitu kurang dari sama dengan 250.000 euro. Dengan target orang terdapat reach adalah 100.000. Dan di sini decision variabelnya adalah jumlah media yang digunakan atau jumlah unit per medianya. Seperti frequency ada berapa unit, monthly magazine ada berapa unit kita gunakan, weekly magazine itu ada berapa unit, radio spot ada berapa unit, billboard berapa unit, dan TV spot berapa unit. Untuk mengetahui itu semua, kita harus menggunakan solver. Namun sebelum kita menggunakan solver, ada objective function dan constant yang harus kita gunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Silakan, Dimas.
Terima kasih Agan. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya ya. Jadi di sini ada objective function dan mathematical formula. Karena memang si perusahaan ini dia ingin memaksimalkan reach out people atau memaksimalkan impact ya dari publikasinya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi maksimasi dari impact. Kalau kita lihat di sini dia ada sigma M, skor M kali target M. Jadi ini tuh apa sih implementasinya kalau di dalam Excel gitu. Dengan mudahnya kita bisa klik aja langsung di C84 itu maksudnya apa? C84 yang tadi di double klik. Nah, jadi itu adalah sebenarnya double klik aja kan biar bisa muncul eh ya. Oke, jadi dia itu adalah hasil sum product dari perception quality atau si score M. Jadi M ini tuh untuk setiap media gitu. Jadi sama kayak use M itu untuk setiap media yang M-nya itu. Jadi di pre-weekly nanti misal dia terpakai total medianya satu, berarti digalikan dengan perception quality-nya tiga gitu. Dan seterusnya itulah eh, penjelasan ya secara singkat apa sih maksud dari notasi sigma skor M target M itu yang dari M gitu. Itu kita akan memaksimalkan hal tersebut di kasus ini. Next kita penjelasan ke constraint dan model. Jadi secara overall ada beberapa constraint ya. Ada empat. Yang pertama ada budget constraint. Budget constraint sendiri itu adalah yang related terhadap cost untuk setiap media dan total cost itu tidak boleh melebihi total alokasi budget di mana budget yang tadinya itu sudah dijelaskan oleh saudara Agan itu di 250.000. Tapi kalau kita coba jelaskan ya menggunakan notasi di sini ada sigma M cos M dikali use M itu maksudnya apa? Cos M itu yang tadi ya. Cost untuk di setiap media. Kalau kita scroll ke atas itu nah ini unit cost per ya, unit cost ini untuk setiap media dan satu lagi dikalikan dengan media use. Nah ini. Nah, itu jadi nanti dikalikan menggunakan sum product kalau di Excel ini. Dan Sigma M itu maksudnya untuk setiap media ya. Jadi media free weekly, si monthly magazine, weekly magazine dan sebagainya. Itu akan mengikuti dikalikan secara berturut-turut. Lalu yang kedua ada constraint authorized number of users. Jadi penjelasan itu apa? Jadi setiap media yang digunakan itu hanya boleh sampai batas maksimalnya aja. Jadi nggak boleh melebihi. Jadi karena dia tidak boleh melebihi, di sini kita menggunakan kurang dari sama dengan. Jadi untuk media, total media use itu harus kurang dari ya. Misal kayak weekly magazine, jadi dia tidak boleh lebih dari 8 gitu. Dan sebagainya. Itu udah ada di penjabaran yang awal ya di atas. Lalu ada juga reach target constraint. Apa sih makna dari reach target constraint ini? Jadi ini adalah constraint yang tadi Agan udah jelasin ya di awal, kalau kita tuh setidaknya harus mencapai 100.000 audiens atau 100.000 orang yang terkena nih dampak dari campaign kita. Jadi untuk menggambarkannya secara matematis itu kita bisa menggunakan fungsi total ya atau penjumlahan atau sum dari reach M dikali use M. Reach M itu dari tadi yang kalau kita scroll ke atas itu adalah potential reach dari setiap media. Lalu use M itu adalah penggunaan atau decision variable si use M ini yang tadi akan kita simulasikan nantinya ya. Jadi kalau kita lihat boleh. Nah, itu ya potential reach yang udah ditunjukkan oleh saudara Gan, lalu kita scroll ke bawah dan itu adalah total media use yang nanti akan digunakan ya selama masa campaign dan akan kita optimasi. Lalu yang terakhir ada integer constraint. Ini penting, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena unit yang dipakai di decision variable itu tidak bisa dalam bentuk desimal, jadi perlu di state ya di dalam integer di dalam constraint ini bahwa dia harus dalam bentuk integer, dia nggak bisa nilai desimal. Oke, kita lanjut ke solver, boleh? Nah, untuk di solver, fungsinya ingat kita akan memaksimalkan, lalu kita set objektif di C84 yang tadi sudah dijelaskan, lalu kita isi ya constraint yang ada itu apa aja. Di situ ada constraint yang tadi, mulai dari budget, habis itu ada target constraint, authorized number, dan sebagainya itu dimasukkan. Lalu kita jangan lupa dicentang yang bagian make unconstrained variable non negatif itu harus dalam kondisi centang. Lalu kita menggunakan simplex. Lalu kita solve. Oke, jadi kalau kita lihat di sini di bagian bawah di hasil, kok dia bisa muncul di bagian bawah gitu. Kalau kita klik di double klik di
C124 itu kita udah langsung ya kita sama dengarkan. Jadi C84 itu apa? Itu adalah nilai maksimal ya dari hasil simulasi tadi. Dan nilai maksimal ini itu dia kita bisa dapat perception itu di angka 122. Itu udah nilai paling maksimal. Dan untuk budget constraint juga udah terpenuhi. Itu ya di atas tadi di 250.000. Dan untuk medianya itu juga udah dapat kita medianya untuk si newspaper perlu 4, monthly magazine 2, dan sebagainya. Dan untuk total people yang berhasil kita reach out, yang berhasil uh, kita sebarkan ya, berhasil mendapatkan informasi tentang campaign kita itu sebesar 103 orang. Dimana ini udah melebihi ya constraint sebelumnya yang seminimal mungkin 100.000 gitu. Berarti kan dia harus lebih dari 100.000 ya, kayak gitu. Ini kita udah berhasil. Langsung kita lihat ke bawah, ini adalah lampirannya yang mungkin nanti teman-teman bisa gunakan untuk belajar ya melalui video ini. Baik, ini adalah problem ketiga. Problem ketiga ini dia berhubungan antara pesawat, hub, sama penumpang ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi apa sih yang ada di permasalahan ini? Mungkin boleh kan di zoom dulu, kita mau ngeliat nih kurang jelas soalnya untuk sekarang. Nah, jadi ada airline. Jadi airline ini itu dia akan menggunakan Roissy Charles de Gaulle itu sebagai hub untuk meminimalkan uh, jumlah penerbangan atau koneksi penerbangan menuju destinasi-destinasi di Eropa gitu. Jadi di sini ada beberapa ya untuk jadi ada destinasi dan origins. Origins itu adalah titik berangkatnya si pesawat dan sedangkan destinations itu adalah titik landing si pesawat. Kalau dilihat di sini ada landingnya dia di 11 AM dan 12.30 PM. Lalu untuk yang meninggalkan ya dan dia pergi ke Berlin itu dia di 12.30 PM dan 13.30 PM. Nah, jadi uh, untuk penjelasan lebih lanjut kita bisa lihat dari tabel 11.1. Jadi apa sih angka 35, 12, 16, 38, 52 itu adalah angka jumlah penumpang yang transfer selama uh, di antara penerbangan yang berbeda gitu. Nah, jadi di soal ini kita itu ingin memaksimalkan ya untuk uh, gimana sih caranya supaya si penumpang ini semakin sedikit yang harus berpindah-pindah. Jadi dia penumpang tuh lebih lama gitu, nggak usah pindah-pindah. Nah itu kita akan coba selesaikan menggunakan operation research ini ya, menggunakan solver. Lalu kita lanjut ke sets and notasi. Jadi di sini uh, kelompok kami menotasikan planes itu sebagai set dari aircraft ya. Di mana itu dia koresponden ke flight origins dan flight destination. Flight origins itu kalau kita lihat itu dia set of plan of origins itu dilambangkan dengan I atau I itu dia terdiri dari Bordeaux, Clermont-Ferrand, Versailles, Nantes dan sebagainya. Lalu ada juga set of plan to destinations itu kelompok kami lambangkan dengan J itu dia terdiri dari Berlin, Bern, Brussels, London, Rome dan sebagainya. Lalu next di ketiga kita coba isi ya parameternya apa aja. Ini parameter kelompok kami mendefinisikannya dengan pas IJ. Pas IJ itu adalah jumlah passenger, jumlah penumpang yang berpindah nih dari hub yang akan nanti pindah ke destinasi gitu. Yang akan menuju ke destinasi. Jadi hub from origin I dari origin I tadi menuju penerbangan dengan destinasi J kayak gitu. Dan jadi misal gini ya, jadi kan si pesawat dari Bordeaux itu akan nyampe ke yang hub tadi. Nah, dari hub itu nanti baru dia akan destinasi berangkat ke Berlin, berangkat ke Bern, dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham bisa jadi. Oke, ini dia udah sesuai dengan soal ya, kita tinggal input aja ulang. Lanjut ke 4, itu ada decisions variable and notasi. Jadi decisions variable, jadi kan karena kita tadi itu ingin ya menentukannya. Misal nih, kayak tadi kan saya sudah menggambarkan ya, kalau misalkan si pesawat itu datang dari Bordeaux, nyampe ke hub. Nah, nyampe ke hub ini, dia akan pergi ke Berlin, ke Bern, ke Brussels, gitu-gitu. Kita harus mengoptimalkan, jadi seminimal mungkin si penumpang ini pindah pesawat, jadi lebih efisien ya, kayak gitu.
Nah, kalau kita lihat di distance variable itu harus dalam kondisi binary. Binary itu maksudnya apa? Dalam kondisi ya atau tidak. Di mana kondisi ya itu maksudnya apa? Ya itu digambarkan dengan angka satu, yang maknanya adalah jika dan hanya jika planet yang datang dari I itu langsung melanjutkan ke destinasi J, kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini untuk notasinya sendiri itu adalah yang kalau teman-teman bisa lihat ya, A kebalik itu untuk setiap ya. Berarti untuk setiap destinasi dan setiap origins dan destinasi yang merupakan elemen dari planet, dari planes, itu dia IJ ya, ini ya continue ya, continue IJ itu terdiri dari dua ya, satu dan nol. Satu itu maknanya jika penerbangan I langsung itu melanjutkan ke J, jadi tidak perlu berpindah ya si passengernya. Dan di sini kalau kita lihat di tabel memang kelompok kami masih membuat dia dalam nol ya, karena memang langsung disimulasikan. Jadi kita bisa lihat nih perubahannya ketika kita akan mensimulasikannya menggunakan solver. Penjelasan lebih lanjut akan dibantu jelaskan oleh Saudara Agan. Silakan Gan. Oke, baik Dimas. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan saya menjelaskan dari objective function dari permasalahan ini, di mana di sini kita meminimize jumlah penumpang untuk berpindah pesawat di hub tersebut, sehingga sama dengan maximize jumlah penumpang yang tetap stay di dalam pesawatnya di hub ini. Dengan rumus atau dengan notasi yaitu max untuk setiap I dan setiap J pas IJ dikali kon IJ. Sehingga kita dapat di sini objective functionnya merupakan sum product dari uh, jumlah penumpang yang sampai di hub dari destinasi dari origins dan destinasi tertentu dan dan kemungkinan pesawat tersebut tujuan dan destinasinya kemana yang sampai di hub yang hub ini seperti itu. Sehingga sebelum itu kita masih nolkan karena kita harus menggunakan solver untuk mengetahui hasil jumlah penumpang, maksimum jumlah penumpang yang bisa langsung terbang atau bukan langsung terbang, bisa stay di pesawat. Lanjut, sebelum itu kita harus menggunakan constraint terlebih dahulu. Di sini adalah constraint-nya adalah eh, setiap destinasi harus ada satu penerbangan. Sehingga di sini sama dengan satu. Dari destinasinya adalah Berlin, Bern, Brussels, London, Rome, dan Vienna. Dan untuk origins sama seperti itu. Bukan setidaknya satu kali penerbangan berasal dari Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice, dan Toulouse. Sehingga di sini kita juga ada binary tadi, ada parameter, ada constraint binary di mana harus binary uh, di decision variable ini atau 0 atau 1. Oke, karena sudah kita dapatkan constraint, kita sudah dapatkan objective function, kita sudah dapatkan decision variable, kita dapat menjalankan solver. Ya, baik, ini solvernya di mana objective functionnya adalah maximize dari pas IJ dikali con IJ. Terus di sini kita maximize. Changing variabelnya adalah binary dari origin tertentu ke destination tertentu yang yang datang ke hub dan apakah dia akan langsung ataupun tidak. Ini kita juga menjadikan decision variable. Terus di sini kita juga mendapatkan constraint, yaitu adalah setidaknya setiap destinasi datang satu kali, dan untuk origins atau keberangkatan pun seperti itu. Setidaknya ada satu penerbangan terbang dari Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice, dan Toulouse. Seperti itu. Dan tadi jangan lupa, sama seperti Dimas sudah ingatkan di soal sebelumnya, jangan lupa dicentang di make unconstrained variable non negatif dan kita menggunakan simplex. Baik, langsung bisa kita solve. Baik, sehingga di sini didapatkan optimal solution adalah maksimal maksimal penumpang yang tetap berada di pesawat itu ada 112 penumpang, di mana uh, pesawat yang datang itu adalah dari Bordeaux ke London,
yang datang ke hub itu dengan jumlah 38 penumpang. Ryan Veran ke Bern itu ada 8, Marcel Brussels itu ada 11, Nantes Berlin itu ada 38, Nice Rome itu ada 10, Toulouse Vienna itu ada 7. Dimana jumlahnya ini adalah 112. Nah, hasil ini merupakan jawaban dari decision variable di atas, di mana satu adalah iya, di mana Nantes ke Berlin, terus di sini ada Clermont-Ferrand ke Bern, terus di sini ada Marseille ke Brussels, di sini ada Bordeaux ke London, di sini ada Nice ke Rome, dan Toulouse ke Vienna, seperti itu. Berikut adalah lampion solver yang tadi kita sudah juga jalankan bersama, dan mungkin bisa teman-teman jadikan contoh untuk dapat mengerjakan uh, study case ini. Baik, demikian penjelasan dari kami terkait tiga study case yang kita dapatkan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk dapat mengerti, menjawab dari study case dan dapat menggunakan solver dengan baik. Mengerjakan OR dengan Pak Komar mendapatkan ilmu dan cuan. Demikian pengerjaan tugas OR dari Dimas dan Agan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.